البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Thaharah, kitab tentang taharah bersuci. Bab yang kedua ya tentang kitab shalah. Masih kita di kitab shalah di bab yang pertama al-mawaqit, waktu-waktu salat. Disebutkan pada pertemuan terlewat waktu-waktu salat 5 waktu. Ya, demikian juga waktu-waktu yang afdal untuk dilakukan. Kemudian ada waktu di sini waktu ikhtiari dan itirari seperti salat asar. Itu ada waktu ikhtiari yang bagus. Ya, demikian juga itirari yang terpaksa. Ya, seperti ketika matahari akan tenggelam. Demikian juga ketika matahari itu tenggelam bulan itu akan habis. Ya, kalau seorang mendapati waktu tersebut untuk sholat, kalau dia belum melakukan, kalau dia sengaja maka berdosa. Ya, demikian. Kemudian juga waktu sholat isya terbagi menjadi 2, ikhtiari, yang mulai dari selesai sholat maghrib sampai tengah malam jam 12. Kemudian ada itirari, ya, ini mulai dari tengah malam itu sampai mendekati subuh. Ya, demikian. Ini sudah lewat pembahasannya. Kemudian juga disebutkan tentang waktu-waktu yang terlarang yang kita sedang membahasnya juga. Ya, disebutkan berikutnya. Disebutkan pada pertemuan terlewat ya tentang di hari Jumat. Maka disebutkan di situ boleh seseorang untuk melakukan salat sunnah di hari Jumat walaupun matahari di atas kepala kita. Ya, demikian, dan kita sudah membahasnya sebagiannya. Disebutkan pada pertemuan terlewat disebutkan Ibnu Hajar wal hukmu tsani inda Syafi'i, pada sudah kita sebutkan, dan hukum yang kedua yaitu waktu yang terlarang ketika matahari di atas kepala kita itu. Yang pertama kan ketika apa? Ketika waktu subuh itu. Ya, matahari mulai keluar. Ini waktu yang sangat terlarang. Kemudian yang kedua ketika di atas kepala kita. Kemudian ketika matahari tenggelam. Ya, ketika dia akan tenggelam itu. 3 waktu yang sangat dilarang. Sedangkan yang kedua yang disebut di sini hukum tsani, ini yang ketika di atas kepala kita, inda Syafi'i, ya menurut Imam Syafi'i, min hadis Abu Hurairah, bisa dari dhaif. Dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lemah. Wa zada, dan belum menambahkan ila yaumil Jumat, kecuali hari Jumat. Sudah kita sebutkan, hadisnya adalah dhaif. Kemudian wakata li Abi Dawud an Abi Qatadah nawahu. Demikian juga dari hadisnya yang dibawa oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nahwahu, ya, ini semisalnya. Ya, sudah kita sebutkan dhaif. Ya, di situ ada Les bin Abi Sulaim yang dia itu apa? Mukhtalid, ya, dalam keadaan hafalannya guncang. Kemudian disebutkan ya berikutnya hadis yang ke-17. Dan itu adalah hadis yang ke-154 di buku ini. Wan Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Ya, disebutkan oleh Imam Sunani tentang terjemah beliau bahwa Abu Muhammad Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal Al-Qurashi An-Naufali, kunyahnya adalah Abu Umayyah. Aslama qabla al-fath, masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah. Ya, sebelum tahun 8 Hijriah beliau masuk Islam. Itu termasuk belakangan masuk Islam. Wa nazal al-Madinah, kemudian tinggal di Madinah. Wa mata biha, meninggal di Madinah. Tahun ya 59 sekitar itu. Wa kana Jubair ini aliman bi ansabi Quraisy, yang punya pengetahuan tentang nasab ya orang-orang Quraisy. Ya, demikian. Disebutkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sahih ini ya. Di sini qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai ya Bani Abdi Manaf, keturunannya Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, jangan kalian menghalangi seorang pun tawafa bihadzal bait, untuk tawaf di rumah ini, yaitu di Ka'bah. Wa shalah,
demikian juga sholat. Jangan dilarang mereka tawaf ataupun sholat. Dan semua tawaf itu hukumnya seperti sholat tahiyatul masjid. Oleh karena itu disyaratkan seorang ketika dia itu tawaf dalam badan suci berwudu. Ayata saatin, di saat apapun syaa yang dia inginkan, min lailin aw nahar, baik di malam hari ataupun di siang hari. Ya, jadi untuk di Mekah, ya ini di Ka'bah itu boleh seseorang sholat apapun, tidak ada waktu terlarang. Baik ketika matahari tenggelam, ya ataupun matahari akan terbit, ya untuk sholat, demikian juga tawaf di situ. Rawal khamsah meriwayatkannya yang 5, ya Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, demikian juga Imam Ahmad. Wa sahih Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkan, wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hibban. Al-Albani demikian juga Syekh Mukbil mensahihkan hadis ini. Maka di sini hadis ini menunjukkan jelas ya seseorang boleh untuk kemudian sholat 2 rakaat, demikian juga ya tawaf di Ka'bah di waktu apapun. Kemudian untuk selain ya kedua tempat tersebut, selain dari tempat tersebut maka ya boleh. Ini selain tempat tersebut maka tidak boleh. Adapun untuk di Ka'bah maka boleh, demikian juga. Kemudian berikutnya hadis yang ke-18. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya di sini disebutkan dhaif. Yang benar adalah ya ucapan Abdullah bin Umar saja. Imam Baihaqi boleh merojihkan, membenarkan bahwa yang benar adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar. Ya karena disebutkan meriwayatkan Ubaidullah bin Umar, demikian juga Abdullah bin Nafi' dari Ibnu Umar mauquf. Ya demikian. Adapun riwayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar itu dari jalannya Atik bin Yaqub, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya Atik bin Yaqub ini mempunyai tafarrud, ini menyendiri dari rawi yang lain ketika meriwayatkan dari Imam Malik, dan ini dari yang termasuk padanya. Ya paham? Maka disebutkan di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang benar dalam ucapan beliau ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan as-safaqu al-khumrah. Syafaq yaitu khumrah, warna merah. Ini berkaitan dengan apa? Waktu salat maghrib. Sudah lewat pembahasannya. Ya, waktu salat maghrib awalnya adalah dengan tenggelamnya matahari. Akhirnya apa? Akhirnya dengan hilangnya syafaq ini. Ya, sudah lewat, kita sudah menyebutkan ya bahwa mereka para ulama beramal bahwa syafaq itu adalah khumrah, warna merah. Kalau kita perhatikan setelah saya sholat maghrib umpamanya, kita lihat di arah barat itu ada warna merah. Itu namanya syafaq. Kalau habis syafaq ini maka masuklah waktu isya. Ya demikian. Hadis ini ya dhaif, ini ucapan Abdul bin Umar radhiyallahu anhu saja. Rawi Daraqutni meriwayatkan Imam Daraqutni, wasahahu Ibnu Huzaimah mensahihkan, wa ghairu, demikian juga selain beliau. Ya. Jadi wasa Ibnu Huzaimah wa ghairu waqfahu ala Ibnu Umar. Jadi Ibnu Huzaimah demikian juga selain beliau, yang tadi kita sebutkan Imam Baihaqi, demikian juga yang lain ya, membenarkan bahwa itu adalah mauquf atas Ibnu Umar. Ya, itu aja. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Ibnu Hajar belum mengatakan bahwa Ibnu Huzaimah demikian juga selainnya mengatakan dalam mauquf saja. Itu adalah benar. Paham? Ya, kita ambil demikian. Maka di sini bahas oleh para ulama. Hadis memang dhaif. Ya, sebagai Imam Nawawi rahimahullah taala di Syarh Muhadzab tentang permasalahan ini, ya. Setelah hadisnya tadi adalah dhaif, Ibnu Hajar sendiri menghukumi bahwa itu adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan perkara itu termasuk perkara ijtihadiyah, sehingga tidak dikatakan hukumnya adalah ucapan Nabi, bukan hukum rafa'. Imam Nawawi boleh mengatakan kan tidak ada hadis yang menyebutkan tentang masalah ini yang sahih maksudnya, ya kan? Waladiyam bagi ayat
yang pantas untuk bersandar padanya anal ma'ruf indal Arab, yang dikenal di kalangan orang Arab, anna syafaq al-khumrah. Syafaq itu adalah warna merah tadi. Wa dzalika masyhur fi syairihim, terkenal di syair-syair mereka. Wa nathrihim, dan selain syair mereka. Ini bentuk prosa. Ya, demikian. Selesai. Ya, insyaallah lagi. Jadi oleh saya bin Bas, kemudian juga saya Semi dan sebagainya. Dan itulah yang beramal padanya para ulama. Kalau kemudian warna merah di arah barat itu hilang, masalah waktu Isya. Ya, demikian. Masalah demikian dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.